Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Bioman Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Yusra Madudin Wala, STB 5575, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin me- membuat rangkuman statistika dari bab 1 sampai bab 6 dan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 6 Bapak. Yang bab pertama itu tentang pengertian statistika. Apa itu apa sih itu statistika? Jadi secara etimologis istilah statistik berasal dari bahasa Yunani. Status atau bahasa Inggris adalah state yang berarti negara. Pada awalnya, statistik diartikan sebagai kumpulan bank keterangan data, baik kuantitatif, angka maupun kualitatif, bukan angka. Yang penting bagi suatu negara, dalam bahasa Inggris, statistics merujuk pada ilmu, sedangkan statistik merujuk pada kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika adalah ilmu sementara. Statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Tentang jenis-jenis statistika. Dalam berbagai buku dan jurnal dapat dijumpai macam atau jenis-jenis statistika sesuai dengan bidang penggunaannya. Di antaranya seperti statistika ekonomi, statistika pendidikan, statistika psikologi, dan statistika pertanian. Secara garis besar, jenis-jenis statistika dapat digolongkan sebagai berikut. Satu, berdasarkan orientasi pembahasan, statistika dapat dibedakan menjadi statistika matematis atau mathematical statistik dan statistika terapan atau applied statistik. Statistika matematis yaitu statistika teoretik lebih berorientasi kepada pemahaman model dan penurunan konsep, serta rumus-rumus statistika secara matematis teoritis, misalnya model dan penurunan konsep, serta rumus-rumus dalam analisis regresi, statistik, uji galat, dan lain-lain. Sementara itu, statistika terapan lebih berorientasi kepada pemahaman dan teknik statistika, serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang ilmu, misalnya statistika sosial. Dua, berdasarkan jumlah variabel terikat, statistika dapat dibedakan menjadi statistika univariat dan statistika multivariat. Teknik analisis yang melibatkan hanya satu variabel terikat termasuk ke dalam statistika univariat. Sedangkan yang melibatkan lebih dari satu variabel terkait disebut multivariat. Dalam buku ini pembahasan hanya kepada statistika univariat. Tiga, berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi data dan yang dianalisis, statistika dapat dibedakan menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang didasarkan pada model distribusi normal. Sementara itu, statistika non-parametrik adalah statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Yang keempat, berdasarkan fase atau tujuan analisisnya, bagian berikut merupakan jenis-jenis statistika apabila dilihat dari tujuan analisisnya yang terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Bagian berikut merupakan jenis-jenis statistika apabila dilihat dari tujuan analisisnya yang terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jenis-jenis statistika, statistika deskriptif dan atau statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sedangkan statistika inferensial atau induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis mempresentasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Pembagian data. Data merupakan suatu istilah untuk bentuk jamak, sedangkan datum adalah bentuk tunggal. Sementara itu,
Pengertian data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diketahui yang didapat dari hasil pengamatan. Data terbagi menjadi 4 bagian, yaitu data yang pertama, data terbagi berdasarkan pada sifatnya. Yang dua, data berdasarkan pada sumbernya. Yang ketiga, data berdasarkan pada cara memperolehnya. Dan yang terakhir adalah data menurut waktunya. Pembagian data dapat dilihat pada bagian berikut. Ini adalah pembagian bagan. Yang pertama, data adalah menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan yang terakhir adalah menurut waktu pengumpulannya. Data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif, data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif terbagi menjadi dua, diskret dan data kontinu. Kontinu. Hmm. Untuk data kualitatif adalah jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Untuk untuk data kuantitatif adalah dua. Yang pertama data diskret itu jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Keterangan data kualitatif adalah data yang berupa non-angka. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Yang pertama, data diskret adalah data didapatkan dari hasil menghitung. Yang kedua, data kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya mengacu kepada sumber perolehan data, yakni internal dan eksternal. A. Data internal, data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, seperti data tentang aktivitas perusahaan atau aktivitas sekolah. B. Data eksternal, data yang bersumber dari luar organisasi perusahaan atau sekolah, seperti data yang didapatkan dari BPS, LIPI, Diknas, kementerian, dan lain-lain. Data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer seperti data untuk memperoleh adalah wawancara langsung, wawancara tidak langsung, atau pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder, data dari pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, FAO, dan lain-lain. Keterangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data menurut waktu pengumpulannya berdasarkan pada waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data berkala, time series, dan cross-section. Cross-section. Data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya, data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun. Data ini sering disebut data historis. B. Cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Contohnya, hasil sensus penduduk pada 2020 menggambarkan keadaan Indonesia pada 2020 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Skala pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif, jenis skala menentukan rumus dan uji statistika. Apa yang digunakan dalam penelitian pada garis besarnya ada 4 macam. Yang penting untuk diketahui yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah angka yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai label atau simbol saja. Contoh, jenis kelamin pria 1 dan wanita 2. Skala ordinal adalah angka yang berfungsi sebagai nominal, juga menunjukkan urutan dari tingkatan. Suatu hasil pengukuran disebut berada pada level ordinal kalau angkanya berfungsi menunjukkan adanya penjenjangan atau pemeringkatan. Contoh, juara satu, juara 2, juara 3, artinya juara satu lebih tinggi dari juara 2 dan juara 2 lebih tinggi dari juara 3. Contoh lain yaitu titik skala pada skala sikap, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala interval adalah angka yang selain berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjukkan jarak. Ciri skala interval adalah memiliki tingkatan, jarak, dan memiliki nol atau tidak absolut. Maksudnya adalah tidak harus semuanya dimulai dari nol. Dalam skala interval, belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dengan anak yang mendapatkan nilai 5.
Contoh, suhu atau temperatur naik 20 sampai 30, selisihnya adalah 10. Ini menunjukkan jarak dan juga ordinal, artinya suhu 30 lebih panas lebih dari suhu yang 20. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran di atas. Ditambah satu sifat lagi, yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio ini mempunyai titik nol absolut, sehingga pada skala ini dapat dilakukan perkalian atau pembagian. Pada skala ini berlaku perbandingan data rasio mempunyai jarak interval yang sama antara interval yang satu dengan interval yang lainnya. Dan memiliki nilai nol. Contoh, gaji 0 rupiah berarti memang tidak punya gaji. Contoh lain, berat badan Andi 90 kilogram, Budi 60 kilogram. Hal ini berarti berat badan Andi 1,5 kali berat Budi. Angka tersebut mempunyai sifat nominal, ordinal, tingkatan, interval jarak, dan memiliki rasio. Manfaat statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan, di mana tujuan tersebut bergantung dari para pemakainya dalam berbagai bidang yang ada. Di antara bidang-bidang tersebut adalah ekonomi, manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, sosial, pendidikan, pertanian, agrobisnis, perdagangan, dan lain-lain. Menurut Anas Sudijono, manfaat statistika yaitu sebagai berikut. Satu, memperoleh gambaran baik secara umum maupun khusus tentang suatu gejala, peristiwa, atau objek. Mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala keadaan dari waktu ke waktu. Tiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lainnya ataukah tidak. Jika terdapat perbedaan, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti ataukah perbedaan itu terjadi hanyalah kebetulan. Mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lainnya. Nah, 5. Menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. 6. Menarik simpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa mendatang dan langkah konkret apa yang kemungkinan perlu dilakukan seorang pendidik. Adapun manfaat statistika, itu bergantung dari para penggunanya. Berikut adalah beberapa manfaat statistika dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya antara lain sebagai berikut. Bidang pendidikan, bidang pendidikan satu, bidang pendidikan atau bagi perguruan tinggi. Data statistik digunakan untuk dasar perencanaan pendidikan, alat pengadilan dalam pelaksanaan, dan dasar evaluasi akhir. Pada tahap perencanaan, target atau sasaran yang ingin diketahui dapat ditentukan, contohnya jumlah mahasiswa misalnya 1.500 orang. Dan mengikuti mata kuliah statistika dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai siswa. Untuk mencapai target tersebut, perencanaan triwulan disusun. Pada tahap pelaksanaan, data diperlukan sebagai alat pengendalian untuk mengetahui bila terjadi penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, perbaikan dapat segera dilakukan pada akhir waktu pelaksanaan. Data statistik digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui persentase yang telah tercapai. Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan statistika dapat digunakan untuk mengetahui penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Evaluasi produktivitasnya karyawan, evaluasi kinerja perusahaan, bidang akuntansi misalnya mengenai penentuan standar audit barang dan jasa. Penentuan penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, analisis rasio keuangan perusahaan dalam bidang pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menggunakan prosedur statistika untuk menjelaskan hubungan permintaan produk misalnya dengan tingkat pendapatan masyarakat, banyaknya penduduk, dan latar belakang kebangsaan atau agama konsumennya. Analisis regresi dan korelasi akan menjawab bagaimana hubungan tersebut. Bidang agrobisnis dalam pertanian atau perdagangan, statistika memiliki peranan penting, yaitu statistika digunakan dalam perencanaan untuk modal awal baik dalam pertanian, perdagangan maupun agrobisnis. Statistika juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan produksi yang dihasilkan dalam setiap produksi dan keuntungan didapatkan dalam setiap produksinya. Bidang pemerintahan, statistika umumnya digunakan untuk membuat rencana dan ramalan. Contoh, suatu pemerintahan kota sedang merencanakan kebutuhan perumahan warganya selama 10 tahun mendatang.
Manfaat rencana itu sangat dipengaruhi oleh ketepatan ramalan jumlah penduduk kota pada periode perencanaan. Analisis time series merupakan salah satu teknik ramalan yang sangat populer. Bidang sumber daya manusia. Statistika dapat membantu untuk untuk dapat membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mengatasi perubahan-perubahan. Misalnya ketua serikat pekerja ingin mengadakan perjanjian dengan pemilik perusahaan agar upah real anggotanya serikat pekerja tidak menurun. Ketua serikat pekerja harus memerhatikan perkembangan indeks harga atau yang mengukur perubahan harga seluruh barang antara periode sekarang dan suatu periode tertentu pada masa lalu. Secara berkala yang diterbitkan oleh badan atau lembaga atau kantor statistik, misalnya Badan Pusat Statistik BPS, statistika deskriptif, membahas cara-cara perhitungan angka, indeks, dan penggunanya. Bab 2. Bab 2 itu pengumpulan data dan penyajian data. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi, langkah awal dalam statistika adalah melakukan pengumpulan data, setelah itu menyajikan data. Data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data tersebut harus diolah dulu. Satu, tujuannya pengumpulan data yaitu untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan melalui tes atau non-tes. Akan tetapi apabila data tersebut sudah ada, maka tidak memerlukan instrumen. Nah, ini instrumen tes, yaitu tes kemampuan dan juga tes hasil belajar, sedangkan non-tes, angket, wawancara, dan juga observasi. Keterangan. Tes kemampuan adalah tes potensi akademik dan tes IQ dan bakat. Tes hasil belajar, nilai raport, nilai ulangan, dan nilai indeks prestasi. Angket atau kuesioner yang diisi oleh responden merupakan data faktual. Wawancara terbagi menjadi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang disiapkan pilihan jawabannya bisa dilakukan secara tertulis. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara secara lisan dengan hanya mempersiapkan pertanyaan saja. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Apabila data tersebut sudah ada, kita tidak memerlukan lagi instrumen. Misalnya, kita memerlukan data laporan keuangan perusahaan yang masuk bursa. Data tersebut tidak memerlukan instrumen lagi, baik itu berupa tes maupun non-tes. Data laporan tersebut dapat diperoleh langsung dari Bursa Efek Indonesia atau Bank Indonesia. Data hasil ujian nasional dapat diperoleh dari kantor dinas pendidikan. Berdasarkan cara pengambilan data, berdasarkan pa- ber- berdasarkan berdasarkan cara pengambilan data berdasarkan pada banyaknya data yang diambil, dikenal dua cara pengambilan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sensus dan juga sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya, true value, atau sering disebut parameter. Misalnya hasil sensus pendudukan pada 2020, sensus pertanian dan sensus industri masing-masing memberikan data yang sebenarnya yang berkaitan dengan sensusnya. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan estimated value, nilai yang dihitung berdasarkan sampel yang disebut statistik. Sampling dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara acak. Setiap anggota populasi populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dua, cara tidak acak. Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup yang waktu ditentukan. Misalnya populasi adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
Sampling frame adalah daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk diseleksi. Misalnya, sampling frame-nya adalah mahasiswa UIN, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berjumlah 300 mahasiswanya. Sampel adalah bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Misalnya, sampelnya mahasiswa FITK jurusan Manajemen Pendidikan yang berjumlah 60 mahasiswa. Untuk sampling dan metode pengambilan sampel akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Alat pengumpulan data. Apabila cara pengambilan data sudah ditentukan, tentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat tersebut antara lain sebagai berikut. Angkat kuesioner. Kuesioner menurut Hussein Umar, teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atau daftar pernyataan tersebut. Wawancara Ari Kunto mengatakan bahwa wawancara sering juga disebut dengan kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam buku yang ditulis oleh Sugiono disebutkan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan, jadi permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Menurut Billy, wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan pilihan jawabannya. Sementara itu, wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan, observasi atau pengamatan langsung. Menurut Guba dan Lincoln dalam Konjaraningrat dalam buku metode-metode penelitian masyarakat, pengamatan dapat memungkinkan peneliti untuk melihat medan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Penyajian data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah dengan membuat penyajian data atau disebut juga distribusi frekuensi. What is frequency distribution? Frequency distribution is a grouping of data into mutually exclusive categories showing to the number of observation in each class. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Cara penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, tabel atau daftar, dua, grafik atau diagram. Cara penyajian data dengan tabel. Satu, tabel distribusi frekuensi. Berikut tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. A. Mengurutkan data dari yang kecil yang ke besar. B. Menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus rumus Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,22. Keterangan K jumlah kelas. N sama dengan adalah jumlah data atau banyaknya data. Menemukan interval kelas yaitu I sama dengan R per K. Keterangan R sama dengan range atau nilai tertinggi dan nilai terendah. I sama dengan interval. K sama dengan jumlah kelas. Langkah terakhir adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah contohnya. Kelas 1, 2, 3. Berikut tahapan pembuatan tabel. Menentukan kelas pertama dengan masukkan nilai terendah yaitu 41, lalu ditambah dengan interval yang berjumlah 8 menjadi kelas pertama, yaitu 41 per 49. 41 sampai 49. Menentukan frekuensi dengan cara menghitung data yang termasuk ke dalam kelas-kelas yang sudah dikategorikan. Menentukan TP kelas terdiri dari TP atas bawah kelas dan TP batas atas kelas. TP batas bawah dicari dengan mengurangi sebesar 0,5 data kelas yang sebelah kiri dan menambah 0,5 data yang di sebelah kanan yang sering disebut TP batas atas kelas. Untuk data tersebut, datanya adalah data bulat, artinya tidak ada koma di belakang angkanya, maka perhitungan TP kelas seperti di atas akan, tetapi misalkan data yang kita miliki adalah bukan data bulat atau data yang didapatkan dari hasil pengukuran, misalnya data berat badan mahasiswa seperti 45,5, maka untuk TP batas bawah dicari dengan mengurangi sebesar 0,05 dan menambah 0,05 untuk TP batas atas kelas.
Apabila datanya ada dua angka di belakang koma seperti 45,55 ditambah lagi nolnya menjadi tepi atas bawah dicari dengan mengurangi sebesar 0,005 dan menambah 0,005 untuk tepi batas atas kelas. Begitu seterusnya. Menentukan nilai tengah dengan cara interval kelas dibagi dua. Contohnya untuk kelas pertama 41 tambah 49 terus 90 dibagi 2 sama dengan 145 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Cara penyajian data dengan diagram atau grafik. Cara membuat tabel distribusi frekuensi yang bisa terlihat bermakna bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram. Grafik adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar atau penyajian data secara visual dari data yang bersangkutan. Satu, data grafik batang untuk menyajikan data distribusi frekuensi dalam bentuk diagram balok atau sering disebut dengan histogram diperlukan yang namanya sumbu horizontal dan sumbu vertikal, sumbu X dan sumbu Y. Dalam hal ini sumbu X adalah TP kelas dan sumbu Y adalah frekuensi. Dari tabel 2 dapat dapat dibuat histogramnya sebagai berikut. Ini data. Bab 3 ukuran pemusatan data. Min dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata hitung untuk data hitung, untuk data yang dikelompokkan dan rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan. Min ungroup data atau rata-rata data yang belum dikelompokkan, rumus untuk data populasi keterangan. X sama dengan min AX per N. X sama dengan rata-rata jumlah keseluruhan nilai populasi dan N sama dengan banyaknya data dalam populasi. Contoh soal. Misalkan diketahui di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta. Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut. 850, 1100, 1250, 750, dan 900. Berapakah rata-rata banyaknya mahasiswa di Kota Bandar Lampung? Jawabannya 850 ditambah 1100 ditambah 1150 ditambah 1250 ditambah 750 ditambah 900 sama dengan adalah 600 dan 600 dibagi 6 jadi hasilnya adalah 1000. Min grup data rata-rata yang sudah dikelompokkan. Bisa dilihat ini adalah tabelnya. Data berikut merupakan data nilai statistika mahasiswa FETK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari data di bawah ini dicarilah minnya. Yang pertama adalah yaitu mencari nilai tengah dengan cara menjumlah nilai interval lalu dibagi dua. Ya, dan langkah kedua yaitu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Dan langkah ketiga itu adalah menjumlahkan nilai frekuensi yang sudah dikalikan dengan nilai tengah lalu hasilnya dibagi dengan banyaknya data. Median. Median adalah pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan melalui yang terbesar dan terkecil sampai yang terbesar. Ada juga yang mengatakan bahwa median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median median grup data sama hanya dengan median data ungroup. Untuk mencari median data yang sudah dikelompokkan, langkah pertama adalah mencari letak median berada, lalu setelah itu mencari beberapa nilai mediannya. Rumus untuk mencari letak median yaitu TP, TB, S, FMD, dan I. TP batas bawah kelas median untuk TB, S adalah letak median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FMD adalah frekuensi kelas median, I adalah interval. Ini adalah contoh soal dari nilai median dan data tersebut. Rumus untuk mencari letak median yaitu langkah awal adalah mencari letak median dengan rumus n per 2 sama dengan 60 dibagi 2. Tentukan berada di kelas berapa nilai 30 tersebut dengan melihat nilai frekuensi kumulatif FK. Kelas keempat yang nilainya 42 adalah kelas yang di dalamnya mencakup nilai 30. Lalu fokus untuk melihat kelas median tersebut dan memasukkan rumus untuk mencari nilai median.
Ini sama dengan 67,5 ditambah 30/28 dibagi 14 dikali 8 sama dengan 68,64. Modus. Modus didefinisikan sebagai bilangan yang paling banyak muncul atau bilangan yang frekuensinya kemunculan paling besar dari suatu satuan data. Seperti halnya min dan median, maka modus pun terbagi menjadi dua, yaitu untuk data yang belum dikelompokkan dan untuk data yang sudah dikelompokkan. Satu, modus ungrup data. Untuk data belum terkelompok, nilai modus adalah nilai yang frekuensinya terbanyak. Dan dua, modus grup data. Langkah awalnya yaitu mencari letak modus dengan cara melihat kelas yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Maka di kelas tersebutlah letak modus. Setelah mengikuti letak modus, barulah dicari nilai modus dengan rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 di 1 tambah D2 dikali I. Untuk keterangannya adalah TB TP atas bawah kelas modus, sedangkan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I adalah interval. Contoh soal. Berdasarkan pada contoh soal 3.2, maka carilah nilai modus dari data tersebut. Jawabannya, langkah awal mencari modus adalah dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Dengan demikian, bisa kita bahwa kelas ketiga merupakan kelas yang frekuensinya paling banyak, yaitu 16. Selanjutnya, fokus untuk melihat kelas ketiga saya dan masukkan data ke dalam rumus. Sama dengan 58,5 ditambah 7 per 7 tambah 2 dikali 8 sama dengan 64,72. Bab 4. Ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran letak meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ungrup data. Langkah awal untuk mencari kuartil adalah dengan mencari di mana letak kuartilnya. Setelah itu baru mencari nilai dari kuartil tersebut. Rumus mencari data kuartil adalah Q sama dengan Qn plus 1 per 4. Untuk data yang belum dikelompokkan, langkah awal adalah mengurutkan data tersebut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya mencari letak kuartil berdasarkan pada rumus tersebut. Contoh soal 4.1. Berikut adalah data nilai matematika dari 11 orang siswa, yaitu 70, 62, 46, 52, 48, 61, 53, 44, 50, 54, dan 57. Dari data tersebut carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Jawaban data tersebut adalah contoh soal untuk data ganjil. Nah, mencari nilai Q2. Mencari nilai Q1. Langkah 1 adalah menurunkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Langkah kedua mencarikan letak kuartil dengan rumus letak kuartil. Q1 sama dengan Qn plus 1 per 4 sama dengan 1. 11 tambah 1 per 4 sama dengan 3. Letak kuartil untuk Q1 adalah data ketiga seperti tampilan berikut. Nah, ini tampilan di sini. Untuk langkah ketiga mencari nilai Q1 yang terletak di data ketiga, yaitu 48. Mencari nilai Q2. Langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Langkah kedua mencari letak kuartil dengan rumus letak kuartil. D per 11 tambah 1 per 4 sama dengan 6. Berarti untuk data yang ke-6 adalah ke 53 ini, yaitu 6. Data 6 yaitu 53. Mencari nilai data ketiga, yaitu adalah data ketiga mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mencari letak kuartil dengan rumus letak kuartil. Berarti Q3 sama dengan Qn plus 1 sama dengan 4. Atau sama dengan 3, 11 tambah 1 per 4 sama dengan 9. Letak kuartil untuk Q3 adalah di data K9 seperti tampilan berikut. Langkah ketiga mencari nilai ketiga yang terletak di antara ke-9, yaitu 61. Ini adalah rumusnya. Ukuran letak ukuran letak ukuran letak ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran letak meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil anu grup data
Langkah awal untuk mencari kuartil adalah dengan mencari di mana letak kuartilnya. Setelah itu baru mencari nilai dari kuartil tersebut. Rumus mencari nilai kuartil grup data. Q sama dengan TB tambah S per FQ kali I. Keterangan. Q sama dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. N sebanyaknya data. TB, TP batas bawah kelas. S selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQ adalah frekuensi kuartil dan I adalah interval. Contoh soal 4.3. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari nilai statistika pendidikan dari 60 mahasiswa di Yal di Lal Al-Azhar, Lubuk Linggau, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari data berikut carilah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jawabannya lah. Langkah awal yaitu kita harus mencari di mana letak kuartil dengan rumus Q sama dengan Q kali N per 4. Yaitu Q1 sama dengan 1 kali 60 per 4 sama dengan 15. Untuk Q2 adalah 2 kali 60 per 4 sama dengan 2 kali 60 dibagi 4. 2 dikali 60 dibagi 4. Nah, itu adalah jawabannya 30. Dan untuk Q3, 3 kali 60 dibagi 4 sama dengan 45. Nah, ini. Di sini ini untuk nilai Q1, Q2, dan Q3. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Setelah itu fokus untuk melihat kelas yang memuat kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita terletak pada data kelima, sedang yang berada pada kelas ketiga, kedua pada data ke-30 yang terletak di kelas keempat, dan ketiga pada data ke-45 yang terletak di kelas kelima. Setelah diketahui kelas Q1, Q2, dan Q3 memasukkan ke dalam rumus kuartil untuk data yang dikelompokkan seperti berikut. Untuk Q1 sama dengan 39,5 tambah 15 kurang 9 per 12 dikali 9 sama dengan 44. Q2 sama dengan 55,5 tambah 25 per 21 per 15 dikali 9 sama dengan 57 kali 9. Untuk Q3 sama dengan 59,5 tambah 45 per 36 per 12 dikali 9 sama dengan 66,25. Kuartil 1 terletak di data ke-15 sedangkan nilainya 44. Kuartil 2 terletak di data ke-30 sedangkan nilainya 57,9. Kuartil 3 terletak di data ke-45 sedangkan nilainya 66,25. Desil. Lambang dari desil adalah D. Jadi 9 buat titik titik di desil yang dimaksud tersebut adalah titik-titik D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Rumus mencari letak desil. D sama dengan D per N plus 1 per 10. Rumus mencari letak desil. D sama dengan TB kali S per FD kali I. D sama dengan desil 1 sampai desil 9. N sama dengan banyaknya data. TB sama dengan TP batas bawah kelas. S sama dengan selisih antara letak desil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FD, frekuensi desil, dan I sama dengan interval. Berikut adalah data nilai 1.000 mahasiswa yang mengikuti tes masuk SPMB. Berdasarkan tabel berikut adalah nilai desil 2, desil 5, dan desil 9. Langkah menentukan letak hasil desil dengan rumus. D2, D kali N per 10 sama dengan 2 kali 1.000 per 10 sama dengan 2.000. Untuk D2 adalah 5 kali 1.000 per 10 sama dengan 500. Dan yang kedua 9 kali 1.000 per 10 sama dengan 900. Selanjutnya menentukan di mana letak desil. Bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya pada tabel berikut. Diketahui bahwa D2 terletak di data ke-200. Maka posisi data D2 ada di kelas 4, frekuensinya kumulatif 297. Karena data ke-200 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Sementara itu data untuk D5 terletak di data ke-500, maka posisi D5 ada di kelas ke-5. Pada frekuensinya kumulatif 532 karena data ke-500 masuk ke dalam frekuensinya tersebut. Kemudian terakhir untuk D9 terletak di data ke-900, maka posisi D9 ada di kelas ke-7. Pada frekuensinya kumulatif 926 karena data ke-900 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Langkah kedua, mencari nilai D2, D5, dan D9 dengan rumus berikut. D2 sama dengan TB tambah S per FD kali I sama dengan 29 kali 5 tambah 200 dikurang 99 dibagi 198 dan dikali 10 sama dengan 34,6.
D5 ditambah 500 per 297 per 235 dikali 10 sama dengan 48,1. Dan D9 adalah 59,5 ditambah 900 dikurang 813 per 113 dikali 10 sama dengan 67,2. Ungroup data, rumus mencari letak persentil adalah sebagai berikut. P sama dengan P kali N plus 1 per 100. Grup data, rumus mencari letak persentil sama dengan adalah P sama dengan P kali N per 100. Rumus mencari nilai persentil adalah P sama dengan TB plus S per FP kali I. Keterangan P sama dengan persentil 1, persentil 2 sampai dengan 99. N sama dengan banyaknya data. TB sama dengan TP batas bawah kelas. S sama dengan selisih antara letak persentil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Dan FD adalah frekuensi kelas persentil. Sedangkan I sama dengan adalah interval. Berikut adalah data umur 50 orang. Berikut adalah data umur 50 orang. Dosen karyawan Universitas Islam Anur Lampung. Dari data tersebut carilah nilai P2, P25, P50, dan P75. Jawaban. Dari langkat adalah mencari letak persentil. P25, 25 kali 50 sama dengan 25 kali 50 per 100 sama dengan 12,5. Dan untuk P50 sama dengan 50 kali 50 per 100 sama dengan 25. Untuk P75 sama dengan 75 kali 50 per 100 sama dengan 37,5. P25 terletak pada data ke 100 ke 12,5 yang berada pada kelas kedua. P50 banyaknya data ke 25 juga terletak di kelas kedua. Dan P75 pada data ke 37,5 yang terletak di kelas keempat. Setelah diketahui kelas P25, P50, dan P75, masukkan ke dalam rumus kuartil untuk data dikelompokkan sebagai berikut. 23,25 tambah 12,5 kurang 10 per 17 kali 7 sama dengan 25. P50 23,5 ditambah 25 per 10, 25 kurang 10 per 17 dikali 7 sama dengan 30. P75 sama dengan 39,5 tambah 37,5 kurang 34 per 10 dikali 7 sama dengan 42. Bab 5. Ukuran penyebaran data. Definisi ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai rata-rata disebut simpangan. Para bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Dengan demikian, maka kegiatan menganalisis data sudah tetap lebih maju. Namun demikian, suatu hal yang harus diingat adalah kegiatan menganalisis data statistis dengan hanya mengetahui distribusi frekuensi dan nilai rata-rata saja dipandang belum cukup tajam atau teliti. Sebab masih terdapat hal yang berada di luar jangkauan pengetahuan seorang peneliti, yaitu belum dapat diketahui ukuran penyebarannya atau dispersi data sebenarnya. Untuk B, jangkauan atau range adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Range adalah jangkauan atau rentang nilai, yaitu selisih antara data tersebar dan data terkecil dengan menggunakan range dalam singkat dan diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Jarak sama dengan range sama dengan nilai terbesar atau nilai terkecil. C, rata-rata deviasi atau mean deviation adalah rata-rata hitungan dari nilai mutlak deviasi antara nilai-nilai data dari pengamatan dengan nilai rataan hitung. Untuk rata-rata deviasi dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Grup data MD sama dengan E per X min X per N adalah atau rata-rata hitung. F adalah frekuensi, X untuk data ungroup, X adalah dari data tersebut, sedangkan untuk data berkelompok atau grup XI adalah nilai tengah masing-masing kelas. N sama dengan jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Berikut contoh soal berikut adalah data ujian dari pendidikan mahasiswa yang mengulang di semester pendek Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. 80, 75, 77, 65, 85, 60, 70. Tersebut dari data tersebut carilah variansnya. Jawaban. Data tersebut adalah data sampel yang dikelompokkan. 80. Nilainya adalah 80, 75, 77, 65, 85, 60 per 70. Hasilnya 80 dikurang 70.
73,14 sama dengan 6,86 dan hasilnya bisa kita lihat di sini juga 75,73,14 sama dengan 1,86. Tahapan mencari nilai varians. Langkah awal adalah mencari nilai rata-rata dari data tersebut dengan cara menjumlahkan. Nah, ini untuk jumlah data ini menjumlahkan data 80 tambah 75 ditambah 77 ditambah 65 ditambah 85 ditambah 60 dan 70. Dan setelah itu kita bagi 7 karena di dalam ada 7 orang mahasiswa yang mengulang di semester pendek. Nah, jadi kita tambah dulu nilainya 80, semua ini kita tambahkan dan hasilnya adalah 512, terus kita dibagi 7 kan. 512 kita dibagi 7 berarti hasilnya adalah 37,14. Selanjutnya adalah mengurangkan nilai X dengan nilai rata-rata X seperti pada kolom kedua. C. Menguratkan nilai X I per sama atau X. Langkah terakhir adalah mencari varians. S pangkat 2 sama dengan EX per X pangkat 2 sama per N min 1 sama dengan 44,86 per 7,1 7 min 1 sama dengan 44,86 sama dengan 6 sama dengan dibagi 6 sama dengan 75,81 75,81. Contoh soal 5.4. Menggunakan data pada contoh soal 5.2 maka carilah nilai varians. Jawaban. Data pada contoh 5.2 merupakan data sampel yang tidak dikelompokkan maka menggunakan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan EF X min X pangkat 2 per N min 1. Tahapan mencari varians. Mencari nilai rata-rata itu yang harus data dikelompokkan adalah X per EF I kali X I per N sama dengan 8851 per 50 sama dengan 177,0,2. Statistika pendidikan selanjutnya adalah mengurangkan nilai pendidikan XI dengan nilai rata-rata X. Adapun nilai XI didapatkan dari menjumlahkan interval dan membagainya menjadi 2. Menguadratkan hasil XI min X seperti pada kolom 6 tersebut. Mengendalikan dengan nilai frekuensi hasil dari hasil data yang dikuadratkan seperti yang tertera pada kolom terakhir. Langkah terakhir masukkan nilai dengan rumus sama dengan 2,64,48 per 49 itu dibagi 49 sama dengan 53,97. Standar deviasi simpangan buku sama halnya dengan varians, maka standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi digunakan untuk membanding penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, hal tersebut menunjukkan nilai sampel pada populasi berkumpul atau mengelompokkan di sekitar nilai rata-ratanya karena nilainya hampir sama dengan nilai rata-ratanya. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi memiliki kesamaan. Sebaliknya, apabila nilai standar deviasi besar, penyebaran dari nilai tengahnya juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai ekstrim baik yang tinggi maupun yang rendah. Standar deviasi yang besar menunjukkan adanya perbedaan yang jauh dengan nilai rata-ratanya. Oleh karena itu, standar deviasi yang besar biasanya dianggap kurang baik daripada standar deviasi yang rendah. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Rumusnya sebagai berikut. Contoh soal. Pada data dalam contoh 5.3, cari nilai standar deviasi nilai deviasi jawabannya. S pangkat 2 E sama dengan X min X pangkat 2 min 454,86 sama dengan N min 1 7 min 1 sama dengan 75,81. 6 S sama dengan akar S per akar 75,81 sama dengan 8,70. Pada data dalam contoh soal 5.4, carilah nilai standar deviasinya. Jawabannya E X min X pangkat 2 2,576,8
68S sama dengan 52,59 N min 1 atau 50 kurang 1 sama dengan 49. S sama dengan akar S per akar 52,597,25. Bab 6 populasi dan sampling. Sampling. Pengertian populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian jika seseorang peneliti ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya. Penelitian itu merupakan penelitian populasi. Pengelompokan populasi, satu populasi terhingga, yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung, misalnya populasi guru di suatu sekolah. Dua, populasi tak terhingga, yaitu bukan populasi yang sudah yang yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung, misalnya populasi orang yang menyukai musik, gambus atau pop. Populasi juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama populasi teoretis, yaitu sejumlah populasi yang batasnya telah ditetapkan secara kualitatif seperti populasi guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai dengan 46 tahun pendidikannya S1 dan lain sebagainya. Dua, populasi yang tersedia, yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Contohnya, sebanyak 300 guru atau pendidikan di Kota Bandar Lampung terdiri atas guru yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan populasi teoretis yang telah ditetapkan. Metode penarikan sampling. Sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampling is the process of selecting observation. Sampling adalah sebuah proses seleksi dari observasi. Proses seleksinya yang dimaksud di sini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Proses yang digunakan untuk mendapatkan sampel bisa juga disebut dengan metode penarikan sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlah sesuai dengan ukuran sampling yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Tujuan pengambilan sampling, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. B. Keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu, dan biaya. C. Adanya asumsi bahwa populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampling. Langkah pengambilan sampling. A. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. B. Menentukan kerangka sampling dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. C. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Dan D adalah pengambilan sampling penggunaan data. Masalahnya yang dihadapi dalam sampling adalah satu, bagaimana proses pengambilan sampling, dan dua, seberapa banyak unit analisis yang akan diambil. Cara pengambilan sampling bermacam-macam, satu bergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampling terdiri dari dua kelas besar, yaitu satu, probability sampling atau random sample, dan dua, non-probability sampling atau non-random sample. Masalahnya, kedua jenis tersebut terdiri atas pengambilan secara acak dan pengambilan sampling tidak acak, seperti pada gambar 6.3. Probability sampling, probabilitas merupakan metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Sampel random sampling, simple random sampling, pengambilan sampling acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian probability sampling. Sampling sistematis adalah metode sampling probabilitas di mana elemen dipilih dari populasi target dengan memilih titik awal acak dan memiliki anggota lain setelah interval sampling tetap. Interval pengambilan sampling dihitung dari membagi seluruh ukuran populasi dengan ukuran sampling yang diinginkan. Kekurangan sampling sistematis. A. Sampling sistematis hanya dapat diterapkan jika daftar populasi lengkap tersedia. B. Jika ada pola periodik di dalam dataset sampel akan bias. C. Jika peserta studi menyimpulkan interval sampling ini dapat bias populasi karena non peserta akan berbeda dari peserta penelitian. Keuntungan sampling sistematis. A. Ketika dilakukan dengan benar, metode ini akan mendekati hasil sampling acak sederhana.
B. Sampling sistematis adalah biaya dan waktu efisiensi. Ini merupakan aspek penting dari sampling sistematis dan bebannya dapat diterapkan dalam banyak situasi. C. Sampling sistematis secara efektif cocok dalam mengumpulkan data dari kasus-kasus penyebaran secara geografis yang tidak memerlukan kontak tatap muka. Langkah-langkah untuk membentuk sampel menggunakan teknik sampling sistematis. Langkah-langkah untuk membentuk sampel menggunakan teknik sampling sistematis. A. Penelitian yang bertanggung jawab harus mencari ukuran yang ideal dari sampel, yaitu seberapa banyak orang dari seluruh populasi untuk memilih menjadi bagian dari sampel. B. Kunci hasil yang tepat, masuk akal, dan praktis adalah ukuran sampel yang lebih besar. C. Setelah jumlah ukuran sampel diputuskan, sebuah nomor harus ditetapkan untuk masing-masing dan setiap anggota sampel. D. Interval dari sampel ini perlu diputuskan yang akan menjadi jarak standar antar elemen. Pengambilan sampling acak berdasar area cluster random sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling dikumpulkan secara acak pula dari tiap-tiap clusternya. Teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Satu, keuntungan. A. Biaya dan kecepatan yang survei dapat dilakukan. B. Kemudahan untuk menemukan sampling survei. C. Biasanya lebih akurat daripada cluster sampling untuk ukuran sampling yang sama. Dua, kekurangan. Satu, A. Tidak seakurat SRS, simple random sampling, jika sampling memiliki ukuran sama. B. Penggunaan lebih sulit untuk dilakukan. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik penarikan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Purpose sampling adalah penarikan sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampling. Kriteria pemilihan sampling terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampling yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Accidental sampling. Accidental sampling pada metode penentuan sampling tanpa sengaja atau accidental ini peneliti mengambil sampling yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang samplingnya sulit didapatkan. Contoh, penggunaan metode ini peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stephen Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Kota sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu kota. Sebagai contoh, jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci diberi jatah atau kota oleh Persatuan Haji Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 250.000 orang haji dari populasi 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya satu orang calon haji memiliki 1.000 orang penduduk. Teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Pengambilan sampling acak berdasar area cluster random sampling. Pengambilan sampling acak berdasar area cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Populasi dibagi menjadi klaster-klaster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batasan lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling dikumpulkan secara acak pula dari setiap-tiap klasternya. Terima kasih, demikian penyampaian rangkuman bab dari 1 sampai bab 6 pada statistika. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.